Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kembali kita bertemu dan pada kesempatan ini kita akan coba melihat apakah debat capres dan cawapres perlu ataukah memang tidak begitu diperlukan. Nah, seperti apa cara kita melihatnya? Ini tidak lepas dari katakanlah berita yang beredar di mana satu pihak dengan pihak lain yang sepertinya katakanlah belum sepakat di dalam memahami debat untuk capres dan cawapres pada tahun ini. Setidaknya kita bisa tangkap begitu ya. Meskipun masing-masing kandidat tampaknya mengatakan bahwa mereka siap-siap saja untuk berdebat. Nah, sahabat sekalian, lalu di mana sebenarnya posisi debat itu di dalam kontestasi capres dan cawapres? Kalau kita lihat pendapat dari pakar hukum tata negara, Refli Harun, dia mengatakan undang-undang pemilu itu memang mengamanatkan bahwa harus ada debat khusus capres dan cawapres secara terpisah, ya. Artinya memang debat itu diamanatkan oleh undang-undang, ya. Kalau misalnya KPU tidak menjalankan itu, maka menurut Refli, KPU melanggar undang-undang dan tentu saja itu tidak benar. Nah, kita lihat seperti dilansir Republika bahwa pakar hukum tata negara Refli Harun menilai KPU harus menghadirkan debat khusus calon presiden dan debat khusus calon wakil presiden secara terpisah. Kalau kita baca Undang-Undang Pemilu pasal 277 ayat 1 beserta penjelasannya itu clear. Debat dilakukan 5 kali, 3 untuk calon presiden dan 2 kali untuk cawapres. Itu tidak bisa diubah lagi, kata Refli Harun saat ditemui di Sekretariat Timnas Amin Senin 4 Desember. Nah, kemudian Refli juga mengatakan bahwa adapun hal-hal yang bisa diubah itu semacam keadilan bagi capres atau cawapres. Tapi ia menegaskan tidak bisa menghilangkan esensi debat capres versus capres dan debat cawapres versus cawapres. Karena yang diatur itu debat sendiri-sendiri, ujar Refli. Sahabat kalian, dengan demikian maka debat bersifat harus dilaksanakan karena merupakan amanah undang-undang. Lebih jauh, Refli mengatakan bahwa itu dimungkinkan kalau tidak melanggar undang-undang karena ini undang-undang jelas mengatakan 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Karenanya KPU melanggar undang-undang jika tidak menggelar debat khusus secara terpisah. Iya dong, dalam kurung melanggar, jadi harus dipisah 3-2. Lalu KPU bilang, wah nanti tergantung porsinya. Ya tidak bisa dong. Bagaimana kita mengatur porsinya? Capres jangan ngomong ini jatah cawapres, kata Refli. Sahabat sekalian, ungkapan dari Refli Harun ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa debat ini memang harus dilaksanakan oleh KPU. KPU dalam hal ini sebenarnya sudah sangat mudah menjalankan tugasnya. Tinggal dijalankan saja ya. Jadi tidak perlu berinisiatif macam-macam. Lalu kemudian sejauh mana sih sebenarnya debat capres-cawapres itu berpengaruh? Kalau dalam sebuah berita ini disebutkan bahwa pengaruh debat capres-cawapres itu hanya 3-5% terhadap elektabilitas. Itu seperti disampaikan oleh LSI ya. Dalam hal ini adalah Direktur Eksekutif LSI ya, SLI. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan bahwa pengaruh debat terhadap elektabilitas berkisar antara 3-5%. Tidak seberapa, tak banyak berpengaruh ke elektabilitas jelasnya. Nah, apakah kemudian ini menjadi sebuah katakanlah acuan sebagian kandidat melihat ini tidak penting atau bahkan KPU lebih percaya bahwa memang debat tidak banyak gunanya begitu. Dan dalam porsi yang sifatnya sebagai masyarakat biasa, saya memandang debat capres dan cawapres itu akan memberikan dampak yang positif. Pertama, rakyat lebih bisa memastikan bahwa mana capres yang siap
dengan segala macam persoalan bangsa dan negara, baik dari sisi kesiapan argumentatif di dalam upaya untuk mengatasinya, ataupun terobosan-terobosan yang akan dijalankan. Dan ini satu-satunya cara yang paling mungkin untuk publik melihat secara langsung. Yang kedua, debat ini juga memberikan edukasi politik yang baik, di mana nanti akan terlihat emosi, kemudian juga kemampuan bertutur kata secara progresif dari masing-masing kandidat. Jika ini terjadi, maka calon yang memang betul-betul bagus di dalam perdebatan akan memberi inspirasi bahwa debat itu begitu, ya. Jadi tidak pakai emosi, tidak ngawur, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita juga akan bisa melihat bahwa mampukah para kandidat ini berbicara dengan durasi waktu yang disediakan, atau fokus dengan apa yang menjadi agenda debat, ataukah dia justru gagal dengan waktu yang diberikan sehingga selalu tidak mampu menuntaskan narasinya dengan baik. Jadi pada prinsipnya debat ini memberikan banyak keuntungan, ya, bagi masyarakat melihat secara langsung. Di sisi yang lain, ini adalah amanah undang-undang, bahwa kemudian ini tidak berpengaruh atau pengaruhnya hanya kecil terhadap elektabilitas, maka itu sebenarnya bukan sebuah acuan apapun untuk menjadikan debat capres atau cawapres tetap diselenggarakan atau tidak diselenggarakan. Akankah nanti terjalin atau terlaksana debat capres dan cawapres sebagaimana amanat undang-undang? Kita tunggu saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.